ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Sama-sama kita tadi sudah menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 201 yang dibacakan dengan merdu sekali oleh qori kita yaitu Ustazah Nova Winda. Baik, untuk memaknai ayat tersebut supaya kita bisa lebih paham ya Bu ya, sama-sama tidak hanya kita membaca atau mendengarkan terjemahannya, tapi kita bisa tadabur juga ya, dan juga kita bisa mengkaji juga ya tafsir dari ayat ini bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Fatullah. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Kurang kompak. Oh ya Allah. Pohon salam tumbuh di sawah. Ditanam di kampus UNAS. Saya doain kalau yang semangat jawab salam saya, insya Allah yang hadir di sini hutangnya pada lunas. Amin. Yang aminnya kencang kelihatan tukang utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia Ainus TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, dan wabil khusus jamaah masjid Harapan mulia calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi telah dibacakan Ustadz David surat apa Bu? Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 201. Pasti semuanya sudah pada hafal. Betul? Kita bareng-bareng, oke? Yuk. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya diangkat. Bareng-bareng ya Bu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Ini ayat surat Al-Baqarah ini sangat mantap. Siapa orang yang membaca doa ini itu pasti bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Selamat di dunia, selamat pula di akhirat. Kalau doanya benar-benar khusyuk minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu, dan di antara mereka ada yang berkata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menangis. Ibu kalau doa ini nangis. Kalau belum nangis juga injak kakinya pakai bangku. Ya khusyuk dong. Kita minta kepada Allah dong. Dengan apa? Dengan khusyuk agar kiranya Allah mengabulkan segala doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang soleh, hambanya Allah, umatnya Rasul, mengharap kepada Allah kebaikan di dunia dan pula kebaikan di akhirat. Mayakulu, mereka berkata, wa minhum, tuh mereka berkata, Rabbana ya Allah Tuhan kami, atina fid dunya hasanah. Berikan kami ya Rabb kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan kami, hindarkan kami dari segala azab api neraka.
Kalau bicara azab api neraka ngeri ya Bu ya. Ibu pernah ke sono? Lah kali mau ke sono. Bila. Jadi ini doa Allah yang nyuruh, statement Allah. Ayo hamba-hambaku yang beriman kepada aku. Minta kepada aku kata Allah. Siang dan malam hampir lagi setiap saat sholat. Minta kepada Allah dengan penuh khusyuk apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami berikan kami kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Tuh ceramah kalau orang lapar begitu. Iya. Assalamualaikum. Ini saya mau bertanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu hafal doa ini? Hafal, pasti hafal. Siapa yang gak hafal? Tukang nasi uduk. Semuanya pasti setiap sholat berdoa, dan diakhiri doa ini pasti gak ustadz, gak habaib, gak kiai, gak ustazah. Semua minta kepada Allah di akhir penutup doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Berapa banyak orang yang hidupnya hanya bahagia di dunia saja. Tapi dia gak bahagia di akhirat. Bahkan standarnya manusia. Kebahagiaan itu kadang memiliki fasilitas di dunia. Contoh umpamanya tetangganya baru mobil susah banget. Alphard. Saya kan orang Citayam. Kayaknya kita lihat tuh bahagia banget dia punya mobil cakep, mewah, indah. Betul apa betul? Ada orang dapat gusuran. Orang Kuningan sono. 100 miliar. Apa? Itu bahagia tuh orang dunia. Menurut kacamata kita betul-betul. Bahagia banget habis gusuran Ustaz David. 100 miliar. Padahal tanahnya cuma 100 meter. Ya ada kejadian nyata ini. Orang Kuningan sono. Apa? Kata kita bahagia benar. Siapa tuh itu adalah istidrat. Kalau dia enggak beribadah kepada Allah. Jarang berzikir, jarang baca Al-Quran. Betul? Jarang ke majelis taklim, sholat boro-boro. Sedikit infak dan sedekah. Lebih banyak kufur di hadapan Allah. Ada anaknya sekolah jauh dari Indonesia ke Jerman. Betul? Ke Amerika, ke Amsterdam. Tahu nggak? Nah, udah pernah ke sono? Saya udah ke sono Bu. Nah, Bojong ke Citayam muter. Ke Bekasi, Babelan ini muter lagi. Kita lihat kan bahagia. Orang kaya hidupnya enak, anaknya S2, S3. Itu bahagia di dunia. Kalau dia meninggalkan sholat anaknya. Suaminya meninggalkan sholat, sibuk setiap hari mencari nafkah. Tapi meninggalkan sholat, tapi duniawinya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu istidrat. Lebih baik miskin, bahagia, kagak punya utang. Jadi ibu jangan ke situ lihat sudut pandang ibu. Lihat dengan iman kita kepada Allah. Belum tentu dia dimiliki dunia. Duitnya banyak, hartanya bejibun, rumahnya mewah, megah. Duitnya melimpah ruah. Ibu lihat bahagianya minta ampun orang. Belum tentu. Kalau itu neraka buat dia, dia nggak bahagia nanti di akhirat. Lebih baik kita susah. Nggak sesuai dengan hajat kita. Allah nggak kirimin, Allah punya cara. Makanya kita lebih baik hidup susah, bahagia tapi ibadah. Syukurin apa yang Allah kasih. Ya Allah memang kalau saya nggak jadi orang kaya, tapi saya minta ya Allah. Kayakan saya di akhirat. Bertemu dengan istri, bertemu dengan suami, bertemu dengan anak, mantu, cucu. Tuh kita inginkan seperti itu. Betul apa betul? Begitu kita minta kepada Allah. Waqina azabar, hindarkan kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami dari siksa api neraka. Yang model kayak tadi, enggak ibadah, hartanya melimpah ruah, mampir neraka, belum tentu dia menikmati surga nanti. Kita yang ada di sini kita minta kepada Allah agar kita kiranya di dunia kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan di dunia sampai nanti bertemu Allah, kebahagiaan di dalam surganya Allah Subhanahu. Jadi sekarang jangan kufur, lebih banyak bersyukur, banyakin sabar, banyakin ikhlas, tawakal kepada Allah tuh kunci. Kalau sabar, ikhlas, tawakal, ada keyakinan, kok belum kaya-kaya nih. Keyakinan ibu, kesabaran ibu, keikhlasan ibu. Apa kata Allah? Lihatlah malaikat-malaikatku, hambaku ini dia bersyukur kepada aku. Fadhkuruni adzkurkum
Washkurli wala yat hambaku bersyukur kepada aku. Allah. Nanti diganti sama Allah. Masuk surganya Allah subhanahu Wa ta'ala. amin ya robbal. Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Itu biasa disebut doa sapu jagat ya katanya Doa Ustaz. Ya? sapu jagat. Sapu jagat Bu, dunia dapat, akhirat dapat, baik di dunia, baik di akhirat. Ada yang mau nanya nggak? Iya, silakan Ibu nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Hayati dari Majlis Taklim Bina Muslimah. Ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz nih ada orang rajin ke masjid. Orang mana itu? Orang mana? Orang mana aja dah. Pokoknya Ini lagi curhat ceritanya Ustadz, pakai ditanya Pak lagi. Ustadz. Ya. Curhat dong Pak Ustadz. Ya, tolong. Ada orang rajin ke masjid. Ngajinya nggak pernah lepas. Sholatnya nggak pernah lewat. Ya. Tapi dia aja sendiri yang sholat ke masjid, yang ngaji, yang sodako semuanya. Tapi membiarkan keluarganya nggak sholat, nggak ngaji. Apakah orang tersebut mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala? Oh, gitu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan Luar Pak Ustadz. biasa. Tolong dijawab. Wah silakan Ustadz di sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, gimana Ustadz? Silakan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah di antara kalian segolongan umat. Umat ini orang-orang soleh, orang beriman yang mengajak, yang menyuruh kepada manusia lainnya berbuat kebaikan. Kalau ada suami, ada tetangga sono, tetangga bojong. Kalau ada tetangga rajin sholat, kanan tetangganya mabok, ada yang main judi, ada yang mancing kagak pulang-pulang, nggak tahu kemana itu. Iya, ada yang main judi, ada yang berzina, dia asik menikmati urusan dia sama Allah. Zikir sama Allah, sholat 5 waktu nggak ketinggalan, sedekah, tapi ngebiarin tetangga maupun orang sekelilingnya dalam keadaan maksiat, tetap akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu pergi kemari, ada lihat tetangga nggak mau ngaji karena lagi nunggu arisan. Hah? Arisan? Lagi ngocok dia, no ada CHI no ya kan. Ibu berusaha mengajak, kenapa pahalanya Masya Allah, ibu berusaha mengajak. Kalau sudah ibu mengajak itu namanya sudah menggunakan kewajiban. Ya. Tetap ada dakwah diri kita. Jangan sampai kita sholat di masjid, baca Quran di rumah, anak kita asik main TikTok. Di media sosial berjam-jam, lalu kita nggak ajak gitu. Ya. Tetap jadi bumerang buat kita. Ya. Kenikmatan, kelezatan iman diri kita kepada Allah, lagi asik berdialog, berdiskusi dengan Allah, dengan Al-Quran, dengan sholat. Kewajiban kita ngajak anak kita. Ya. Nah, sudah maghrib, ayo ke masjid. Suami habis pulang mancing, papi, biar kata tukang mancing juga dipanggil papi. Iya. Papi, kayaknya Allah sudah mengumandangkan azan, sudah memanggil kita. Papi berangkat jamaah ke masjid. Allah sudah nunggu. Iya. Biarlah mami yang masak gado-gado. Iya. Biarlah mami yang masak sayur asam, Iya. goreng tempe. Seneng nggak? Jangan nyuruh. Papi, matanya ikan peda. Matanya kayak ikan peda nyuruhnya. Sholat nggak? Kalau sholat nggak dapat jatah nih. Jangan. Assalamualaikum. Jadi cara kewajiban kita adalah ud'u, seruh kepada siapapun di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi pemirsa siapapun jangan menikmati sholat sendiri, berzikir, baca Quran, ajak. Karena tugas kita dakwah itu kewajiban. Kewajiban. Jangan sampai kita sholat lalu kita melantarkan tuh kewajiban kita untuk berdakwah. Melantarkan orang yang maksiat agar kiranya ayo kita ajak mereka untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Bun, wajib hukumnya. Menyeru, mengajak saudara kita yang lagi maksiat di jalan Allah. Tapi dengan yang baik, yang santun, yang sopan. Sehingga ada sampai dakwah kita di hati mereka. Begitu.
Baik, alhamdulillah terima kasih banyak Ustadz. Ibu sudah terjawab ya Bu ya? Bu, sudah terjawab belum? Emang orangnya yang mana Bu? Ada di mari. Iya lagi. Bu, yang penting kita ngingetin, iya kan? Udah diingetin mah ya Ustadz ya? Udah diingetin sekali, 2 kali dia masih bandel ya urusan dia sama Allah. Yang nggak boleh itu kita ngediemin, nggak ngingetin ya Bu ya. Kalau keluarga tadi kata Ustadz apa? Ku anfusakum walikum naro. Jaga keluarga kita dari api neraka. Rakanya lihat ke sono. Ah, iya. Sono. Oh, neraka. Iya, api neraka. Jangan mana-mana, kita lanjut lagi deh ya. Makin seru pembahasan kita. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.